Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ruang vektor untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linier elementer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Eka Safitri dengan NIM 11970100072. Jurusan Matematika Sains 2019 B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Materi yang akan dibahas diantaranya ruang vektor, ruang bagian, basis, dan dimensi. Ruang vektor. Definisi dari ruang vektor adalah himpunan vektor yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, di mana kedua operasi tersebut, operasi penjumlahan dan perkalian skalar tadi, bersifat tertutup, serta memenuhi 10 aksioma. Dari definisi ini, kita dapat mengetahui bahwa ruang vektor memiliki beberapa komponen. Di antaranya himpunan vektor, operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kedua operasi tadi bersifat tertutup dan memenuhi 10 aksioma. 10 aksioma tersebut diantaranya yang pertama, jika vektor U dan vektor V adalah objek-objek dalam V, maka vektor U ditambah vektor V berada dalam V. Kemudian bersifat komutatif. Saat vektor U dijumlahkan dengan vektor V, hasilnya akan sama dengan saat kita menjumlahkan vektor V dengan vektor U. Kemudian bersifat asosiatif. Kemudian vektor 0, di mana saat bilangan 0 dijumlahkan dengan suatu vektor U, atau vektor U dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah vektor itu sendiri, vektor U. Kemudian inverse. Saat suatu vektor U dijumlahkan dengan negatif vektor U, ataupun negatif vektor U dijumlahkan dengan U, hasilnya adalah 0. Kemudian, jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang objek dalam V, maka perkalian K dengan vektor U ada dalam V. Selanjutnya, saat penjumlahan vektor U dengan vektor V, hasilnya dikalikan dengan K, maka harus ekivalen dengan perkalian K dengan vektor U ditambah perkalian K dengan vektor V. Kemudian, saat ada dua skalar dijumlahkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan vektor U, hasilnya harus ekivalen dengan K dikalikan vektor U ditambah L dikalikan vektor U. Kemudian, saat suatu skalar dikalikan dengan vektor U, kemudian hasilnya dikalikan dengan skalar yang lain, dengan K, hasilnya harus ekivalen dengan saat kita mengalikan dua skalar dan hasilnya dikalikan dengan vektor U. Yang terakhir, suatu vektor dikalikan dengan 1, hasilnya adalah vektor itu sendiri. Contoh soal ruang vektor. Buktikan bahwa R2 adalah ruang vektor. Anggota dari R2 kita misalkan A, B, di mana A, B adalah elemen dari R. Maka A, B elemen dari R.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunjukkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar bersifat tertutup. Kita misalkan X1, Y1 adalah elemen dari R2 dan X2, Y2 adalah elemen dari R2. Untuk operasi penjumlahan, kita jumlahkan X1, Y1 dengan X2, Y2. Maka hasilnya X1 plus X2, Y1 plus Y2. Nah, karena untuk setiap X1, Y1 elemen R2 dan X2, Y2 elemen R2, maka dihasilkan elemen R2 juga. Maka operasi penjumlahan ini bersifat tertutup. Kemudian untuk perkalian skalar. Skalar K elemen dari R. X1, Y1 elemen dari R2. Maka saat skalar K dikalikan dengan X1, Y1, hasilnya adalah K X1, K Y1. Nah, karena K X1, K Y1 elemen dari R2, maka operasi perkalian skalar ini bersifat tertutup. Kemudian kita harus menunjukkan aksiomanya. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V adalah objek-objek dalam V, maka penjumlahan vektor U dan vektor V berada dalam V. Kita misalkan U adalah X1, Y1 dan V X2, Y2, di mana keduanya adalah elemen dari R. Maka saat vektor U ditambahkan vektor V atau X1, Y1 ditambah dengan X2, Y2, maka hasilnya adalah X1 plus X2, Y1 plus Y2 yang merupakan elemen dari R2. Yang kedua bersifat komutatif, di mana saat vektor U ditambah vektor V hasilnya sama dengan vektor V ditambah vektor U. X1, Y1 ditambah X2, Y2 hasilnya harus sama dengan X2 ditambah Y2 X2, Y2 ditambah X1, Y1. Dan hasilnya adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Sama dengan X2 ditambah X1, Y2 ditambah Y1. Yang ketiga bersifat asosiatif. Nah, untuk bersifat asosiatif ini kita memerlukan 3 vektor. Karenanya untuk vektor U kita misalkan dengan X1, Y1. Untuk V kita misalkan dengan X2, Y2. Dan untuk vektor W kita misalkan dengan X3, Y3. Setelah melalui penjabarannya didapat jika vektor ini bersifat asosiatif. Kemudian vektor 0. Saat 0 ditambahkan dengan suatu vektor atau vektor ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah vektor itu sendiri. Karena di sini ditanyakannya adalah R2, maka kita misalkan 0,0. 0 adalah elemen dari R, maka saat 0,0 juga elemen dari R. Kita tahu bahwa X1, Y1 dari awal adalah elemen dari R2. Maka saat 0 ditambahkan dengan X1, Y1 atau X1, Y1 ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah X1 ditambah 0, Y1 ditambah 0, dan hasilnya adalah vektor itu sendiri, yakni X1, Y1. Yang kelima, tunjukkan inverse-nya. Saat vektor U ditambah dengan negatif vektor U, hasilnya sama dengan 0.
Misal, X1, Y1 elemen dari R. Kemudian, negatif vektor U-nya negatif X1, Y1 elemen dari R. Jika dijabarkan menjadi min negatif X1, negatif Y1. Saat vektor U, vektor X1, Y1 ditambah dengan negatif X1, negatif Y1, maka hasilnya adalah, maksudnya 0,0. Yang keenam, jika K adalah sebarang skalar dan vektor U adalah sebarang objek dalam V, maka K dikalikan vektor U ada dalam V. K elemen dari R. X1, Y1 elemen dari R2. Maka K dikali X1, Y1 hasilnya KX1, KY1. Kemudian K dikalikan dengan penjumlahan vektor U ditambah vektor V harus ekivalen dengan K dikalikan vektor U ditambah K dikalikan vektor V. Dan hasilnya ekivalen. Ke-8, dua skalar K ditambah L, kemudian dikalikan dengan suatu vektor, harus ekivalen dengan K dikalikan vektor U ditambah L dikalikan vektor U. Dan hasilnya ekivalen. Yang ke-9, saat skalar K dikalikan dengan perkalian skalar L dengan vektor U, hasilnya ekivalen dengan perkalian skalar K dengan L, kemudian dikalikan dengan U, dan hasilnya ekivalen. Yang ke-10, suatu vektor dikalikan dengan 1, hasilnya adalah U. 1 adalah elemen dari R. Saat 1 dikalikan dengan X1, Y1, maka hasilnya adalah X1, Y1. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai ruang bagian. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, komponen dari ruang vektor itu meliputi himpunan vektor, operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kedua operasinya bersifat tertutup dan memenuhi 10 aksioma yang tadi. Maka, ruang bagian, misalkan, jika S adalah himpunan bagian tak kosong dari suatu ruang vektor V, dan S memenuhi syarat K dikalikan vektor U adalah elemen dari S jika vektor U elemen dari S untuk sebarang skalar K. Syarat yang kedua adalah saat vektor U ditambah vektor Y adalah elemen dari S jika vektor U elemen dari S dan vektor Y elemen dari S. Nah, ruang vektor dengan ruang bagian memiliki keterkaitan. Ruang vektor komponennya memiliki himpunan vektor. Himpunan vektor ini memiliki himpunan bagian. Nah, himpunan bagian akan membentuk ruang bagian dari ruang vektor dengan syarat operasi penjumlahan dan perkalian skalar bersifat tertutup. Jadi antara ruang vektor dengan ruang bagian saling keterkaitan. Nah, dalam ruang bagian terdapat beberapa penjelasan lain. Yang pertama, kombinasi linier. Misalkan, vektor V1, V2, sampai Vn adalah vektor-vektor dalam suatu ruang vektor V.
jumlah-jumlah vektor berbentuk K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai Kn Vn, di mana K1, K2 sampai Kn merupakan skalar-skalar. Maka ini disebut suatu kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn. Kemudian ada rentang atau span. Himpunan semua kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn disebut rentang atau span dari V1, V2 sampai Vn. Jika V1, V2 sampai Vn adalah elemen-elemen dari ruang vektor V, maka rentangnya adalah sebuah ruang bagian dari V. Selanjutnya himpunan perentang atau spanning set. Himpunan V1, V2 sampai Vn disebut himpunan perentang untuk V jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari V1, V2 sampai Vn. Bebas linier. Vektor-vektor V1, V2 sampai Vn dalam ruang vektor V disebut bebas linier jika C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah sampai ditambah Cn Vn hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya bergantung linier. Vektor-vektor V1, V2 sampai Vn dalam ruang vektor V disebut bergantung linier jika terdapat skalar-skalar C1, C2 sampai Cn yang tidak semuanya 0. Sehingga C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah sampai ditambah Cn Vn hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk lebih sederhana dalam memahaminya, di sini ada keterkaitan antara kombinasi linier, rentang, himpunan perentang, bebas linier, dan bergantung linier. Yang pertama, rentang keterkaitan antara rentang dan kombinasi linier. Rentang merupakan himpunan dari semua kombinasi linier. Himpunan perentang adalah di mana setiap vektor V dapat dinyatakan dengan kombinasi linier. Bebas linier. Tidak ada V yang dapat dinyatakan kombinasi linier. Bergantung linier, ada salah satu dari vektor V yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linier. Jadi, antara rentang, himpunan perentang, bebas linier, dan bergantung linier memiliki ciri-ciri tersendiri dan keterkaitan tersendiri terhadap kombinasi linier. Selanjutnya yang akan dibahas adalah basis dan dimensi. Basis. Vektor-vektor V1, V2, sampai Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, himpunannya merentang V dan himpunan ini bebas linier. Untuk memahaminya, kita coba contoh soal. Anggap V1 1,2,1, V2 2,9,0, dan V3 3,3,4. Tunjukkan bahwa himpunan S V1, V2, V3 adalah suatu basis untuk R3. Solusinya, yang pertama, tunjukkan bahwa himpunan S merentang R3. Nah, untuk menunjukkan bahwa himpunan S ini merentangkan R3, maka harus menunjukkan bahwa vektor sebarang
dapat dinyatakan dalam suatu kombinasi linier. Di sini misalnya vektor B dengan elemennya B1, B2, B3 dinyatakan dalam harus bisa dinyatakan dalam vektor B sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C3, V3 dari vektor-vektor dalam S. Jadi nilai V ini adalah nilai ini. Nah, dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk komponen-komponen akan didapatkan B1, B2, B3 sama dengan C1 dikalikan V1. V1 di sini adalah 1,2,1. Kemudian C2 dikalikan V2 dengan V2-nya adalah 2,9,0. Dan ditambah C3 dikali V3 dengan V3 3,3,4. Maka akan didapatkan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3, C1 ditambah 4C3, di mana C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 merupakan B1, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 B2, dan C1 ditambah 4C3 adalah B3. Maka dapat dinyatakan seperti ini. Nah, karena pernyataan tersebut memiliki suatu penyelesaian untuk semua pilihan vektor B, B1, B2, B3 tadi, maka himpunan S ini merentang R3. Syarat yang kedua, tunjukkan bahwa himpunan S bebas linier. Untuk menunjukkannya, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya penyelesaian dari C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C3, V3 adalah 0. Sama dengan 0 adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Dengan kata lain, C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya juga 0. Jika C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 sama dengan 0 dinyatakan dalam bentuk-bentuk komponen, pembuktian kebebasan linier berubah menjadi menunjukkan bahwa sistem homogen dan memiliki penyelesaian trivial. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dalam bentuk matriks koefisien. Matriks koefisien dari A ini memiliki determinan tak nol. Tetapi determinan A ini hasilnya adalah negatif 1. Karena himpunan S merentang untuk R3 dan bebas linier, maka S adalah suatu basis untuk R3. Kemudian dimensi. Suatu ruang vektor tak nol, V disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga V1, V2 sampai Vn yang membentuk suatu basis. Di samping itu, ruang vektor 0 dianggap sebagai berdimensi terhingga. Jika tidak ada himpunan seperti ini, maka V disebut berdimensi tak hingga. Contoh soal. Tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen. 2x1 ditambah 2x2 dikurang min x3 plus x5 sama dengan 0. Min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0. x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0. x3, x4 ditambah x3 plus x4 plus x5 sama dengan 0. Nah, dari sistem ini
didapat penyelesaian umum, di mana X1-nya min 5 min T, X2 5, X3 min T, X4 0, dan X5 T. Oleh karena itu, vektor-vektor penyelesaiannya dapat ditulis dalam bentuk matriks. Seperti ini. Di mana X1-nya ini negatif 5, negatif T, sama aja dengan negatif 5 ditambah negatif T, sama dengan 5 dikali negatif 1 ditambah T dikali negatif 1. Begitupun dengan X2, X3, X4, dan X5. Nah, matriks-matriks ini, vektor-vektor ini menunjukkan bahwa V1 adalah negatif 1, 1, 0, 0, 0. Nah, yang ini adalah V1. Dan V2 adalah negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Yang ini adalah V2. Merentangkan ruang penyelesaian. Nah, karena vektor-vektor ini bebas linier, maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaian berdimensi 2, karena ada 2. Ininya jadi berdimensi 2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya untuk dapat mengoreksinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.